没想到还能出现你这般优秀的年轻人。敢问前辈名讳？您专程寻我？Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut di mana Xiaoyan akhirnya sampai di tempat tujuan. Tanpa ragu, Xiaoyan memutuskan untuk melangkah seorang diri dan meminta tim Fearless agar tetap menunggu di kapal Dewa Kuno. Namun sebelum Xiaoyan jauh melangkah, sebuah kehadiran perlahan mengikuti langkahnya, yakni sosok Ye Beijing. Meskipun keberadaan dari Ye Beijing dapat dianggap sebagai jaminan terakhir dalam menghadapi bahaya yang tak terduga, perasaan diikuti terus-menerus membuat hati Xiaoyan terasa tidak nyaman. Namun Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa, dan setelah Dewa Kuno pergi meninggalkan kehampaan, hanya tersisa dua sosok di antara kehampaan yang luas. Keduanya berdiri diam, namun aura yang melingkupi mereka terasa tegang. Ye Beijing yang sejak awal tidak benar-benar jauh dari Xiaoyan kini berdiri dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia telah lama membuntuti Xiaoyan dalam diam, menjaga dan melindungi dari balik bayangan. Namun semua itu tidak membuat Xiaoyan merasa nyaman karena ada sesuatu dalam hubungan mereka yang tidak bisa ia balas dengan jujur. Xiaoyan menyadari bahwa selama mereka berada di alam iblis keabadian kuno, Ye Beijing memang banyak membantu Xiaoyan. Diam-diam wanita itu telah hadir di saat-saat kritis, bahkan ketika tidak bergerak secara langsung. Kehadirannya menjadi benteng tak terlihat yang membatasi niat jahat dari orang-orang di sekitar mereka. Terutama setelah Xiaoyan menghabisi Chu Jiangye, momen ketika kekuatannya tengah dalam kondisi paling lemah. Keberadaan Ye Beijing inilah yang mencegah ketiga orang lainnya bertindak nekat untuk menyerang Xiaoyan. Namun ada hal lain yang dalam dari sekedar perlindungan. Ye Beijing tidak pernah benar-benar menuntut Xiaoyan. Ia hanya ada mengisi waktu dengan memperhatikan Xiaoyan, bahkan tanpa bisa membentuk koneksi lebih dalam melalui kultivasi ganda. Dalam diam ia menyimpan rasa yang tak mampu diungkapkan secara langsung, dan meski tidak pernah dipaksa, perasaannya begitu nyata dan dalam. Senyumannya tetap lembut, tatapannya tulus, dan penampilannya selalu memsempona dalam balutan pakaian sederhana. Ia terlihat begitu murni, namun di balik kelembutan itu tersembunyi kekuatan luar binasa dari seorang yang telah menapaki jalan segala keinginan. Ye Beijing adalah sosok yang paham betul akan keinginan dan kelemahan pria. Ia tahu bagaimana menyesuaikan diri untuk menjadi tipe wanita yang disukai pria seperti apapun. Namun saat ia berada di hadapan Xiaoyan, ia justru dilanda oleh kebingungan. Setelah melihat para istri Xiaoyan yang berasal dari beragam latar belakang dan kepribadian, ia tidak bisa menentukan seperti apa sebenarnya tipe wanita yang benar-benar diinginkan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam. Kata-kata yang telah terlontar tidak bisa ia tarik kembali, dan ia tahu bahwa penjelasan lebih lanjut hanya akan memperpanjang perkara yang sudah terlalu rumit. Daripada terjebak dalam dilema perasaan yang tak terbalas, lebih baik ia memusatkan perhatian pada tujuan sebenarnya. Xiaoyan harus menemukan pintu masuk ke wilayah misterius yang tersembunyi di dalam kehampaan ini. Ia mengangkat kelapanya, mengaktifkan kekuatan jiwa dari keadaan void. Dalam sekejap setiap detail di sekelilingnya, bahkan fluktuasi paling halus dalam kehampaan tampak begitu jelas. Dengan perlahan Xiaoyan menutup matanya dan merasakan betapa tipis dan rapuhnya ruang di sekitar. Sebuah fenomena yang tidak biasa hanya terjadi di tempat-tempat yang menyembunyikan ruang tersembunyi. Dalam keheningan yang mencekam, Xiaoyan pada akhirnya menemukan celah samar.
Tanpa ragu, Xiaoyan merentangkan kakinya dan melangkah maju menembus kehampaan yang menggantung di hadapannya. Saat Xiaoyan mendarat, percikan api meletup di bawah telapak kaki Xiaoyan. Begitu kakinya menyentuh percikan itu, pemandangan di hadapannya langsung berubah drastis. Kehampaan yang sebelumnya mengelilinginya seketika memadat seolah dunia di sekitarnya runtuh dan hancur menjadi kepingan-kepingan. Jika diperhatikan lebih dekat, yang terlihat adalah hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang pecah dan berserakan. Ini membentuk koridor panjang penuh kehancuran dan sebuah lorong pemusnahan yang mengerikan. Sebelum sempat bereaksi, kekuatan hisap yang luar binasa tiba-tiba menyergap dari celah-celah kehampaan di sekeliling. Dari celah itu pula muncul cahaya-cahaya api kecil yang menyerupai kunang-kunang. Namun cahaya ini mengandung ancaman mematikan yang bisa dirasakan langsung oleh tubuh Xiaoyan. Di tempat mengerikan ini, bahkan sebelum benar-benar memasukinya, Xiaoyan telah melihat beberapa jasad hangus. Xiaoyan melihat sisa tubuh para petarung kuat yang tampaknya telah kehilangan nyawa mereka di dalam lorong ini. Ini merupakan suatu peringatan sunyi akan bahaya yang tersembunyi. Mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiaoyan berjuang menahan daya hisap tersebut. Xiaoyan pada saat ini harus tetap melangkah maju. Ia memilih untuk memanfaatkan sebagian kecil dari kekuatan itu agar dapat terbawa ke dalam lorong koridor. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tetap menjaga agar tubuhnya tidak menyentuh titik-titik api mematikan yang berterbangan. Tanpa bantuan fusi atau gabungan klon dari klon dewa asli sekalipun, tubuh Xiaoyan yang telah mencapai tingkat dewa bintang 9 memiliki kekuatan fisik yang luar binasa. Meskipun kekuatan hisap di lorong itu begitu dahsyat, bagi Xiaoyan pengaruhnya masih dapat dikendalikan. Ia terus bergerak teratur ke dalam lorong seolah-olah keadaannya sendiri yang membuat koridor ini padat dan nyata. Di sana tidak ada satu sosok pun yang menyertai Xiaoyan. Yu Beijing juga pada saat ini telah lenyap seperti yang Xiaoyan duga sebelumnya. Seiring langkahnya menembus koridor, jumlah titik api yang mengambang mulai bertambah drastis. Xiaoyan harus terus menemukan celah di antara kerumunan cahaya api yang padat itu. Untungnya kehadiran guntur di dalam tubuh Xiaoyan memungkinkan Xiaoyan untuk bergerak lebih gesit. Meski sempat terfikir untuk menggunakan jiwa gua void untuk melintasi lorong secara langsung, Xiaoyan memilih untuk tidak gegabah. Apapun yang menantinya di ujung sana bisa saja jauh lebih berbahaya dari yang Xiaoyan bayangkan. Kewaspadaan pada saat ini benar-benar menjadi senjata utama Xiaoyan. Namun saat sedang menyesuaikan langkah, salah satu titik api yang sebelumnya telah ia lewati tanpa masalah tiba-tiba berubah wujud. Titik api itu menjelma menjadi sesosok makhluk yang langsung menyemburkan nyala api ke arah tubuh Xiaoyan. Serangan itu begitu tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Xiaoyan hanya mampu menghindar berdasarkan refleks tubuhnya. Meskipun berhasil melangkah maju, tubuh Xiaoyan tetap terkena sambaran api. Kulit dan daging yang tersentuh langsung terbakar habis menguap menjadi kehampaan. Keringat dingin membasahi dahi Xiaoyan karena api pemusnahan itu jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah Xiaoyan bayangkan. Kekuatan tersebut dapat dikatakan benar-benar luar binasa. Bahkan dengan 3 jantung api di dalam tubuhnya, Xiaoyan sadar bahwa api ini mampu menembus dan menghancurkan tubuh kuatnya seketika. Satu sentuhan saja benar-benar bisa menjadikan tubuh Xiaoyan menjadi abu. Sosok makhluk yang menyerangnya lenyap begitu cepat seperti ilusi. Namun saat pemandangan menyapu ke depan, kutil kelapa Xiaoyan pada saat ini menegang. Kepadatan titik-titik api di depannya pada saat ini tampak begitu menakutkan. Hanya ada satu lorong sempit yang tersisa sebagai jalur aman bagi Xiaoyan. Jika semua masih tetap sama, Xiaoyan masih bisa melewati lorong tersebut. Namun jika titik api yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi makhluk menyerang adalah sebuah variabel yang mematikan, Xiaoyan segera mengarahkan fokus penuh, memperlambat langkah dan memperhitungkan setiap gerakan dengan sangat hati-hati.
Koridor ini benar-benar penuh bahaya dan tak terbayangkan sudah berapa banyak dewa abadi yang jatuh di dalamnya. Serangan demi serangan dari titik api terus berulang, namun kali ini Xiaoyan mampu menghindarinya berkat penggunaan jiwa gua void. Keberuntungan berpihak pada Xiaoyan sebab koridor pemusnahan ini ternyata tidak terlalu panjang. Tak lama kemudian titik akhir mulai tampak di hadapan Xiaoyan. Sebuah pusaran lubang hitam muncul perlahan di ujung lorong dan Xiaoyan menyadari bahwa lorong yang baru saja ia lewati penuh ancaman dan jebakan api mematikan. Tetapi hal ini baru permulaan dan Xiaoyan menghela nafas. Begitu melihat pusaran itu, senyum pahit pada saat ini segera mengambang di wajah Xiaoyan. Jika ini adalah tahap awal, maka kekuatan jantung api nomor 1 memang pantas ditakuti. Xiaoyan pun tiba di depan pusaran hitam itu tanpa terluka parah. Ruang di sekitarnya mendadak menjadi lebih stabil dan koridor pemusnahan di belakangnya menghilang seperti tidak pernah ada. Setelah sempat ragu sejenak, Xiaoyan memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam pusaran hitam tersebut. Kegelapan menyelimuti seluruh pandangan Xiaoyan. Xiaoyan bahkan sempat berpikir bahwa dirinya belum keluar dari lorong tersebut. Namun kenyataannya, Xiaoyan telah memasuki area baru yang misterius di mana sebuah jalan putih membentang di hadapan Xiaoyan. Di depan Xiaoyan terbentang sebuah pemandangan yang tampak seperti Fata Morgana. Pegunungan tanpa ujung menjulang di kejauhan, dihiasi pepohonan rindang dan bunga-bunga yang memancarkan vitalitas luar binasa. Dari kejauhan terdengar raungan binatang buas yang menggema, menandakan kehidupan yang bergolak dalam bentang alam yang begitu hidup. Di bawah telapak kaki Xiaoyan, bunga-bunga putih bermekaran, bergoyang lembut diterpa angin, menguar aroma harum yang menenangkan. Semua itu tampak begitu nyata, menyimpan keindahan yang seharusnya menimbulkan ketenangan di hati. Bahkan pemandangan itu mengusik kenangan terdalam Xiaoyan akan planet biru yang telah lama hampir terlupakan di dalam benaknya. Hanya saja keindahan ini tidak berlangsung lama. Ketika langkah pertama Xiaoyan mendarat di tanah itu, api menyebar seketika di bawah kakinya, menjalar cepat seperti gelombang tak terbendung. Dalam waktu singkat, seluruh padang rumput telah berubah menjadi lautan api yang mengamuk. Apa yang semula tampak seperti bunga-bunga putih ternyata adalah tumpukan tulang belulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Pegunungan menjulang yang mengesankan itu ternyata hanyalah kerangka raksasa dari binatang buas yang telah mokat. Sungai-sungai yang seolah mengalir dengan tenang ternyata adalah aliran magma yang menggulung ganas. Inilah medan api abadi yang merupakan tanah tandus yang terus terbakar entah sudah sejak berapa lama. Awalnya tampak dipenuhi kehidupan, namun setelah dilalui Xiaoyan semuanya terbakar habis menjadi neraka api yang melahap segalanya. Seiring dengan langkahnya, suhu di tempat itu melonjak tak terkira, menimbulkan distorsi pada ruang di sekitar. Panas yang dipancarkan membuat udara bergetar, membentuk bayangan Fata Morgana yang semakin mengguncang persepsi Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa langkah yang baru diambil bukanlah sekedar sembarang tindakan. Untuk dapat menjejakkan kaki di tanah seperti itu, seseorang harus memiliki harta pelindung, kekuatan fisik yang sangat tinggi, atau bahkan yang terbaik yakni pemahaman dan keterikatan mendalam terhadap elemen api. Tanpa memiliki kesemua itu, mustahil bagi seseorang untuk bisa bertahan. Kekuatan penghancur dari tempat itu begitu mendominasi. Api di sini bukanlah api biasa, dan ini adalah bentuk puncak dari kehancuran seperti yang dijelaskan oleh sang ratu. Api ini adalah api yang memiliki kekuatan dominasi paling ekstrim di antara semuanya. 3 jantung api milik Xiaoyan juga mulai bereaksi, dan nyala-nyala api di sekitarnya segera mengerumuninya seolah menyambut kedatangannya. Reaksi itu tanda bahwa api-api tersebut mengenali kehadiran Xiaoyan sebagai sosok yang pantas mereka sebut sebagai raja mereka. Namun meskipun mendapatkan pengakuan semacam itu, Xiaoyan pada saat ini masih tetap tidak berani bertindak gegabah. Kewaspadaannya tetap tinggi karena tidak ada jaminan bahwa semua ini bukan sekedar ilusi belaka.
Barulah setelah api-api itu bergerak mendekat dan tidak menimbulkan ancaman, Xiaoyan mulai melangkah maju dengan hati-hati. Xiaoyan merasa bahwa ruang di tempat ini benar-benar terasa nyata. Setiap percik api yang melayang memiliki spiritualitas yang hidup, seolah memiliki kesadaran dan kehendaknya sendiri. Tempat ini bukan sekedar ruang ujian, melainkan dunia nyata yang dilahirkan oleh nyala api tertinggi. Dalam langkah-langkah yang mantap dan penuh perhitungan, pandangan Xiaoyan menangkap gelombang-gelombang api yang bergulung di kejauhan. Di antara gumpalan nyala itu tampak beberapa sosok tubuh yang duduk berantakan. Mereka semua telanjang dari pinggang ke atas dan kulit mereka tampak terbakar parah, menunjukkan betapa ganas suhu di tempat ini. Ketika Xiaoyan mendekat, gelombang panas segera menyapu tubuh Xiaoyan. Ini bukan api biasa, melainkan kobaran yang bahkan daging manusia biasa tidak akan mampu menahannya. Sosok-sosok yang berada di sana mulai memperhatikan kedatangan Xiaoyan. Tatapan mereka dipenuhi rasa jijik dan ketakutan, namun juga kelelahan yang mendalam. Kekuatan jiwa mereka nyaris sirna dan aura mereka melemah seolah tidak lagi memiliki harapan. Namun pandangan Xiaoyan hanya sekilas saat Xiaoyan menyapu mereka. Langkahnya tetap mantap saat Xiaoyan memasuki pusat gelombang api. Tidak ada keraguan dalam tubuhnya dan hanya ada tekad untuk terus melangkah. Di sisi lain, sosok-sosok yang terluka itu mulai memperhatikan langkah Xiaoyan dengan penuh perhatian. Mereka tahu di hadapan mereka ada sosok yang dikelilingi oleh nyala api yang mungkin membawa peluang untuk selamat dari tempat mengerikan ini. Mereka tahu bahwa mereka telah mengerahkan semua perlengkapan perlindungan yang mereka miliki, namun tetap tak mampu menembus sabuk angin api yang mematikan. Kini satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah mengikuti jejak langkah Xiaoyan. Hanya dengan menempel di belakang Xiaoyan dan menggunakan kekuatan apinya sebagai tameng, mereka mungkin memiliki peluang tipis untuk bisa bertahan. Namun meski hasrat itu membuncah di dalam hati mereka, tidak satupun di antara mereka yang langsung bergerak. Rasa ragu dan ketakutan menahan mereka di tempat ketika menyaksikan dengan penuh harapan bagaimana Xiaoyan melangkah di tengah dunia api seorang diri. Setelah berjalan puluhan langkah tanpa henti, tubuh Xiaoyan masih terlihat sangat stabil. Meskipun angin pemusnahan yang dahsyat menerpa tanpa ampun, sosoknya tampak seolah tidak terpengaruh sama sekali. Namun sesungguhnya kenyataan yang terjadi sungguh jauh berbeda. Tubuh Xiaoyan sesungguhnya telah hancur berkeping-keping berkali-kali. Hanya saja kecepatan regenerasinya sangat luar biasa, membuatnya tampak seperti tidak mengalami luka sedikit pun. Dalam hati, Xiaoyan mengakui bahwa kekuatan tubuhnya saat ini sangat bergantung pada warisan tubuh Dewa Asli Bintang 9. Tanpanya, mustahil Xiaoyan bisa bertahan sejauh ini melawan tekanan hebat dari angin pemusnahan. Begitu Xiaoyan sedikit menoleh, Xiaoyan menyadari bahwa sudah ada beberapa sosok yang mengikuti di belakangnya. Karena tubuhnya menahan sebagian besar tekanan dari angin pemusnahan, sebuah zona perlindungan kecil terbentuk di belakangnya. Hal ini pada akhirnya memungkinkan orang lain berlindung dalam bayang-bayang Xiaoyan. Hal ini membuatnya menyadari bahwa jika mereka ingin melewati tempat ini dengan memanfaatkan perlindungan yang Xiaoyan ciptakan, mereka harus membayar harga atas keuntungan yang mereka dapatkan. Terlebih lagi, mereka bukan berasal dari dunia sensi, dan hal ini membuat Xiaoyan semakin enggan memberi bantuan cuma-cuma kepada mereka. Bersamaan dengan Xiaoyan yang terus melangkah, Xiaoyan memperkirakan bahwa Xiaoyan setidaknya membutuhkan 1000 langkah untuk melewati tempat ini sepenuhnya. Angin pemusnahan di atas kelapa semakin menggila, kekuatannya meningkat seiring waktu. Karena itulah terbang bukanlah pilihan yang baik, dan bahkan dengan sedikit melayang di udara, hal tersebut bisa mengundang kehancuran instan bagi tubuh siapapun. Sesungguhnya Xiaoyan memiliki kemampuan untuk langsung melewati dengan jiwa gua void tanpa perlu menahan terpaan angin pemusnahan ini. Namun Xiaoyan memilih untuk tetap bertahan di tempat ini karena ada sesuatu yang ingin Xiaoyan fahami.
Xiaoyan ingin menyelami kekuatan pemusnahan yang ada di sini, mengenal lebih dekat sumber api pemusnahan nomor 1 yang tersembunyi di balik fenomena ini. Bagi Xiaoyan, tempat ini bukan sekedar rintangan, melainkan ujian, tempat terbaik untuk mengasah kekuatan dan jiwanya. Dalam perenungannya, Xiaoyan juga menyadari bahwa sebagian besar orang yang memasuki wilayah ini belum memahami betapa bahayanya angin pemusnahan tersebut. Faktanya, angin ini hanya bisa tercipta melalui api pemusnahan tingkat tinggi. Hal itu berarti kekuatan di baliknya sangat mungkin berasal dari sub api pemusnahan yang belum jinak. Dengan kekuatan tempur saat ini, ditambah dengan keberadaan 3 jantung api dalam tubuh, Xiaoyan mulai bertanya-tanya apakah Xiaoyan mampu menaklukkan sub api ini dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Langkah demi langkah terus berlanjut hingga 100 langkah ke depan. Saat itulah langkah Xiaoyan mendadak terhenti dan sosok-sosok di belakangnya langsung bereaksi. Beberapa dari mereka mengira bahwa Xiaoyan telah mencapai batasnya dan tidak bisa bertahan lagi. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk segera mundur dengan cepat. Namun keputusan tergesa-gesa itu justru membuat mereka terkena kembali amukan angin pemusnahan yang tak lagi terhalang. Beberapa di antara mereka pun segera terluka parah. Hanya 1 orang yang tetap bertahan di tempatnya pada saat ini. Bukan karena ia berani, melainkan karena tubuhnya yang belum pulih dari luka sebelumnya. Jika ia mundur, kematian adalah satu-satunya kepastian yang menunggunya. Xiaoyan tidak mempedulikannya dan Xiaoyan tetap fokus menjaga dirinya sendiri. Pada saat itu, teknik pembentuk kehidupan perlahan muncul di antara alis Xiaoyan. 9 segel emas di dahinya juga mulai memadat sebelum akhirnya berubah menjadi 1 bintang putih yang bersinar terang. Hal ini menandakan bahwa Xiaoyan akhirnya telah mencapai tingkat dewa kuno bintang 1. Kekuatan fisik yang mengalir deras membuat Xiaoyan pada saat ini tetap tenang. Detik berikutnya, tubuhnya perlahan tumbuh menjadi raksasa yang menjulang tinggi mencapai puluhan ribu kaki. Dengan mantap, ia membuka kedua tangannya dan mulutnya sekaligus. Ia tahu bahwa satu-satunya cara tercepat yang paling efektif untuk menaklukkan sub api pemusnahan adalah dengan menyerapnya langsung ke dalam tubuh meski resikonya sangat tinggi. Tanpa ragu, Xiaoyan menarik nafas dalam dan sebuah hisapan besar pun terjadi. Angin pemusnahan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur mahadahsyat tersedot masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, energi destruktif itu mengamuk dan berusaha menghancurkan tubuh Xiaoyan dari dalam. Namun 3 jantung api berwarna berbeda yang ada di dalam tubuhnya menyala bersamaan. Meski bukan api nomor 1, masing-masing adalah kekuatan asli langit dan bumi yang sangat kuat. Ketiganya bersatu dan membentuk perlindungan di dalam tubuh Xiaoyan, mencegah tubuhnya hancur karena kekuatan liar yang baru saja ia telan. Pertarungan antara kekuatan penghancur dan kekuatan pemurni dimulai di dalam tubuh Xiaoyan. Ini adalah sebuah pertempuran diam namun menentukan yang menjadi awal dari ujian terakhirnya dalam menaklukkan sub api pemusnahan. Angin pemusnahan yang berkecamuk di sekitarnya mulai dilahap dengan penuh semangat oleh Xiaoyan. Seperti yang telah ia perkirakan sebelumnya, pusaran angin tersebut mengandung sub api dari api pemusnahan yang sangat langka dan berbahaya. Xiaoyan dengan cermat mengendalikan sedikit demi sedikit nyala api tersebut, dan selama Xiaoyan mampu menahan tekanan dan daya rusak dari angin tersebut, maka Xiaoyan bisa memadatkan sub api ke dalam tubuhnya. Xiaoyan menyadari pentingnya untaian sub api ini karena dalam pertempuran yang menentukan, 1 untaian saja bisa menjadi kunci kemenangan. Kekuatan asli yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Bagi para pengamat yang menyaksikan dari kejauhan, tubuh raksasa Xiaoyan bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling mengguncang hati mereka adalah keberanian Xiaoyan melahap angin pemusnahan yang bahkan tidak bisa mereka dekati. Dalam pusaran tersebut, setiap langkah terasa seperti menantang maut. Kekuatan penghancur yang mengamuk membuat mustahil sebagian besar orang untuk bertahan, kecuali mereka memiliki harta pelindung tingkat tinggi.
Sayangnya, mereka yang tersisa di area itu adalah mereka yang tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka benar-benar tidak mampu menahan kedahsyatan angin pemusnahan ini. Sementara itu tubuh Xiaoyan seperti mengundang badai, namun kekuatan 7 jenis kekuatan asal yang telah bersatu di dalam tubuhnya kini menjadi tameng sempurna. Meskipun sub api yang melayang di angin pemusnahan memiliki daya rusak yang luar binasa, kekuatan tersebut tidak mampu menggoyahkan tubuh yang telah ditempa oleh kekuatan puncak dari berbagai elemen. Seiring waktu, desiran angin pemusnahan sejauh ratusan kaki mulai menghilang. Penghalang yang awalnya memperlambat laju Xiaoyan kini menyusut dengan cepat dan lenyap, tertelan oleh kekuatan yang menyerapnya dari dalam tubuhnya. Sub api yang mengambang perlahan juga terkondensasi di dalam dantian Xiaoyan. Ketika angin pemusnahan itu tidak lagi mengancam, para pejuang yang sebelumnya mundur juga melihat harapan. Mereka yang masih berada di tempat itu, yang terjebak dan tidak berani melangkah maju atau mundur, kini melihat cara untuk melewati zona bahaya. Beberapa dari mereka pun segera berubah menjadi kilatan cahaya, berusaha mengambil kesempatan untuk melesat melewati jalur yang telah dibersihkan Xiaoyan. Namun kekuatan jiwa Xiaoyan yang menjelma dari alam void meledak dalam bentuk gelombang tak kasat mata yang menyapu seluruh tempat. Serangan itu menusuk langsung ke pikiran para pengejar kesempatan, mengguncang kesadaran mereka dan menghentikan gerakan mereka seketika. Jiwa mereka bergetar hebat seolah tertusuk oleh kekuatan tak terlihat yang luar binasa. Beberapa dari mereka mulai menyadari ada sesuatu yang mengerikan. Tidak hanya Xiaoyan memiliki tubuh fisik yang luar binasa, namun kekuatan jiwanya juga telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan mereka mulai mencurigai bahwa kekuatan jiwa itu setara dengan milik King Teng. King Teng adalah wakil pemimpin sekte Jiuzuan Jindan dari Jiutian Xuanji. Ini adalah kekuatan jiwa legendaris dari keadaan void yang mereka kenal. Ketakutan pada akhirnya mulai merayap di mata mereka. Tidak seorang pun berani melangkah lebih jauh. Mereka hanya bisa menatap sosok Xiaoyan dan menyaksikannya melahap seluruh sisa angin pemusnahan yang telah menyapu tempat itu selama bertahun-tahun. Tak berselang lama, semua angin pemusnahan di tempat itu akhirnya lenyap sepenuhnya. Dalam tubuh Xiaoyan kini bersemayam api kecil seukuran ibu jari. Meski ukurannya tampak tidak signifikan, nyala api itu memancarkan kekuatan luar binasa seolah hendak meledakkan dantian Xiaoyan dan melarikan diri. Namun di sekeliling nyala api itu tampak 7 entitas kekuatan asal yang menatap tajam seperti dewa-dewa penjaga. Meskipun sub api itu tampak seperti anak kecil yang nakal, namun di bawah tekanan dari 7 kekuatan yang mendominasi itu, ia tidak mampu memberontak ataupun berulah. Api itu akhirnya tunduk dan kekuatan baru lahir di dalam tubuh Xiaoyan.